Oke, Sobat Perludem, ini udah Bang Amir 9 orang yang gabung sama kita. Sambil nunggu teman-teman lain gabung, kita mau ngucapin selamat Jumat Agung ya untuk teman-teman yang merayakan. Semoga hikmah di balik kenaikan Isa Al-Masih ini bisa membuat kita melalui pandemi corona ini dengan segera begitu. Kita live hari ini bareng dengan Bang Amiruddin Al-Rahab. Jadi Bang Amir ini saya kenal sejak lama. Saat ini beliau adalah anggota Komnas HAM, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Beliau ini sangat menguasai isu-isu Papua, Aceh, terlibat dalam banyak advokasi terkait dengan hak asasi manusia, terutama di dua daerah tadi. Bahkan ketika Memorandum of Understanding Aceh dan pemerintah Indonesia, Bang Amir banyak memberikan kontribusi pemikiran sehingga proses rekonsiliasi Aceh itu bisa berjalan dengan baik. Bang Amir ini orang awak ya. Pokoknya kawan lama saya lah. Jadi Bang Amir, kita sesuai dengan obrolan kita via WhatsApp, kita mau diskusikan hari ini nih Bang, penundaan pilkada dalam perspektif hak asasi manusia. Jadi kita ingin melihat penundaan ini kan otomatis kalau kita menunda pilkada yang dijadwalkan hari pemungutan suaranya 23 September, sebenarnya yang ditunda tuh baru tahapannya sih Bang. Hari pemungutan suaranya belum diputuskan untuk ditunda ya, karena peraturan-peraturan KPU-nya juga belum berubah gitu. Tetapi ada 4 aktivitas tahapan yang oleh KPU itu diputuskan di-freeze atau ditunda, tidak dilanjutkan. Mulai dari pelantikan panitia pemungutan suara di tingkat desa atau kelurahan, lalu verifikasi faktual, dukungan syarat calon perseorangan. Jadi perseorangan itu sudah ngumpulin syarat dukungan administratif, tinggal verifikasi faktualnya nih. Nah itu di-hold dulu, gitu, ditunda oleh KPU. Lalu pembentukan petugas pemutakhiran data pemilih PPDP, dan yang terakhir yang ditunda adalah coklit, pencocokan dan penelitian untuk data pemilih. Nah, kalau kita lihat time frame aktivitas tahapan yang ditunda tuh Bang, itu semua yang berlangsung selama masa tanggap darurat wabah corona yang diputuskan oleh Ketua BNPB. Itu kan ada keputusan Ketua BNPB nomor 13A yang mengatakan bahwa darurat wabah corona sampai 29 Mei. Nah, aktivitas tahapan yang ditunda itu adalah aktivitas yang berlangsung atau dalam kerangka waktu sampai dengan 29 Mei tadi tuh Bang Amir. Nah, sekarang kita nih warganet perlu pencerahan dari Bang Amir dari perspektif hak asasinya. Apakah ini kontradiktif gitu ya, penundaan ini bila dihubungkan antara demokrasi dan HAM? Ini kita ingin tahu bagaimana elaborasi Bang Amir merespon penundaan, dan yang kedua gimana melihat aktivitas elektoral demokrasi di tengah masa pandemi gitu Bang. Mungkin dua itu menarik tuh Bang untuk diulas. Silakan Bang Amir. Iya, terima kasih Titi sama teman-teman semua yang mengikuti. Ini hari Jumat, kondisi begini pembicaranya serius banget ini ya. Jaringan dekat juga banget Bang. Saya itu sebenarnya di rumah itu lagi membaca karya sastra aja nih udah seminggu, nggak mikirin politik. Mungkin habis ini Abang akan terinspirasi menulis novel pemilu di tengah pandemi gitu kan? Ya begini, ini kan
ada dua hal. Kalau kita bicara dari segi hak asasi manusia, ini ada dua hal hak asasi manusia yang sesungguhnya sama pentingnya. Pertama adalah bagaimana hak setiap warga negara berpartisipasi dalam politik dijamin oleh undang-undang dan pewujudannya adalah dalam pemilu yang berkala demi menjaga kualitas demokrasi. Itu satu hak yang penting. Nah, yang kedua sama pentingnya yaitu hak untuk kesehatan publik namanya. Nah, ini satu rumpun hak asasi manusia yang juga sangat penting. Ketika kesehatan publik itu terancam, maka hak atas kesehatan juga bisa hilang. Nah, antara dua hak ini, kalau kita melihat situasi pandemi seperti ini, saya berpikiran, dan juga banyak di tempat lain dilakukan hal yang sama saat ini, bahwa hak untuk berpartisipasi dalam politiknya bisa kita tunda sementara demi menyelamatkan atau memenuhi hak asasi warga negara untuk mendapat kesehatannya. Dengan demikian, publik atau setiap, kalau bahasa Indonesia publik itu kurang jelas ya kan, rakyat, gitu kan bahasa Indonesia itu orang paling cepat. Supaya rakyat ini semua sehat, maka hak politik tadi ditunda sementara, tentu ditunda dengan berdasarkan undang-undang atau peraturan perundang-undangan, karena bisa apa saja bentuknya. Nah, jadi dalam konteks seperti itulah tadi saya katakan menunda pilkada dengan segala perangkatnya tadi itu, detailnya ini itu tadi semuanya itu teman-teman KPU lebih hafal itu semua. Saya tahu tapi nggak hafal tadi ya. Nah, itu diambil langkah itu, makanya saya katakan mengapresiasi langkah Komisi 2 sama KPU menunda tahapan sebenarnya ya kan. Nah, saya malah sampai pada pikiran jangan hanya tahapannya ditunda hari penyelenggaraannya. Kenapa? Karena tahapan yang tertunda dengan sendirinya kan membutuhkan waktu yang sama untuk diganti gitu. Nah, oleh karena itu, karena ini pandemi, kita nggak tahu seberapa lama waktunya, karena yang pilkada ini 270 daerah. Kalau 270 daerah itu hampir 50% wilayah Republik Indonesia itu yang pilkada. Ya. Karena Indonesia kan 514 sekian lah daerahnya. Kalau 270 hampir 50%. Itu artinya apa? Akan terlibat mungkin 50% lebih warga negara Republik Indonesia ikut dalam pilkada itu. Berarti sekian ratus juta itu. Nah, untuk itulah ditunda supaya sekian ratus juta ini tidak terpapar namanya virus corona ini. Kira-kira begitulah basic berpikirnya begitu. Apa kita mengatakan, dari Komnas HAM mengatakan sebaiknya ditunda pilkada. Iya Bang, kebanyakan kan kalau mikir itu soal rakyat tadi ya. Rakyat itu kan mestinya tidak hanya dilimitasi pemilihnya saja gitu. Walaupun kalau pemilih ya kita semua kan, mau dia penyelenggara pemilu, mau dia kontestan, ya dia juga pasti akan jadi pemilih. Kecuali kalau dia orang Jakarta maju di Pilkada Tangerang Selatan, tentu dia nggak punya hak pilih. Tetapi ada aspek yang mungkin tidak banyak didiskusikan nih Bang. Bagaimana hak penyelenggara pemilu untuk juga mendapatkan hak sehat tadi gitu ya. Kita kan orientasinya nih mikirnya gimana proteksi pada warga negara, notabene kan mereka juga warga negara. Tetapi kan kalau bicara perspektif hak sehat tadi, penyelenggara ini kan kalau kita tetap memaksakan tahapan, kerentanan mereka itu lebih besar gitu. Karena gini Bang, hari pemungutan suara itu kan tidak serta-merta langsung nyoblos gitu kan. Untuk bisa nyoblos itu ada prakondisi tahapan yang harus disiapkan. Makanya ada PPK di kecamatan, ada PPS di kelurahan. Lalu untuk punya calon harus ada verifikasi calon baik dari perseorangan ataupun dari partai.
Nah, saya pernah baca tulisan Bang Amir soal concern pada kesehatan petugas penyelenggara. Apalagi Bang, 2 orang anggota KPU itu sudah positif corona, walaupun mereka sudah sembuh ya, karena pulang dari ngikutin acara di Jakarta, nyampe di daerah menunjukkan gejala, dites dan positif. Gitu. Bang Amir melihat ini sendiri gimana? Kayak kita nggak banyak diskusi nih Bang soal kesehatan penyelenggara itu sendiri. Iya, nah ini kita bicara tadi umum, sekarang kita bicara ke apa yang lebih spesifik ya, penyelenggara. Nah, makanya tadi saya katakan dengan langkah misalnya PPS, PPK ditunda saja pelantikannya, itu kan menunjukkan bahwa mereka kan penyelenggara itu kan. Nah, itu jumlahnya pasti 270 daerah itu mungkin jutaan tuh jumlahnya PPS, PPK-nya itu ya. Nah makanya saya berpikir bahwa menunda ini bukan saja dalam rangka melindungi hak kesehatan rakyat pemilih, tapi juga dalam rangka melindungi kesehatan penyelenggaranya itu sendiri di semua level dan juga kontestan. Ya. Nah, kenapa itu saya sampaikan dan satu tulisan saya bahwa itu perlu dilindungi supaya penyelenggaraan pilkadanya nanti berkualitas gitu loh. Kalau penyelenggaranya kurang sehat dan dia akan bertemu banyak orang, nah kan juga mengganggu penyelenggaraan. Nah kontestan juga sama. Nah pasti ada kampanye nanti kan. Nah kampanye itu pasti kan bertemu bertatap muka, salaman, berkumpul dalam jumlah yang banyak. Nah kalau kita pelajari karakter dari virus ini, penyebarannya sudah manusia ke manusia, nah dengan sendirinya perjumpaan manusia dengan manusia menjadi sarana penyebaran. Oleh karena itu, dengan menunda ini, penyelenggaranya bisa dilindungi, kontestan terlindungi, pemilih terlindungi. Kenapa? Karena kontak tidak terjadi, kan begitu. Nah, maka dari itu saya sampaikan tadi, demi melindungi kesehatan publik, yang di dalamnya dalam konteks pilkada ada penyelenggara, ada kontestan, ada pemilih, dengan sendirinya kita melindungi kualitas demokrasi kita ke depan. Jadi dengan menunda sementara hak berdemokrasi ini, nah dengan tujuan supaya dia lebih berkualitas nanti, karena semua yang ikut di dalamnya, pemilihnya pun sehat, penyelenggaranya sehat, kontestannya sehat. Jadi kita masuk ke dalam pilkada nanti dalam situasi sehat, jasmani dan rohani lah kira-kira begitu. Kalau dalam situasi kayak sekarang ini, penuh ketakutan, kekhawatiran, bersalaman aja kita nggak bisa, gimana ngobrol segala macam. Nah ini kan membuat kualitas dari prosesnya nanti tidak terlalu baik, kira begitu. Jadi memang penyelenggara harus dilindungi. Kalau penyelenggaranya dibiarkan, dipaksakan untuk melakukan tahapan-tahapan, nah itu saya rasa itu tindakan yang riskan untuk saat ini. Oke. Sebelum kita lanjut, kita mau say hello dulu nih ke teman-teman yang udah ikut gabung. Ada Mas Fahmi Indonesia. Oh, ada Ketua Bawaslu Jawa Tengah nih Bang Amir, Pak Fajar Saka. Tadi juga ada Bang Taufik Basari juga sempat gabung. Ada Mbak Mimi dari Republika dan beberapa kawan lain. Saya nggak terlalu jago-jago amat sih, cuman karena ini yang di hostinnya Bang Amir, saya coba pede-pedein nih Bang untuk pakai IG. Ini agak banyak juga sih Bang, walaupun ini yang gabung bareng kita. Terima kasih teman-teman udah gabung, senang sekali teman-teman bisa gabung. Makasih Bang Tobas ikutan juga nih, mungkin karena Bang Amir yang jadi narsumnya. Sama gini nih Bang, lanjut ya. Memang kan situasi pandemi ini membuat segala sesuatunya jadi kontradiktif gitu. Demokrasi elektoral itu kan menyaratkan ada interaksi ya, orang datang ketika kampanye ada pertemuan, ada ini, ada lain sebagainya. Lalu kemudian hari pemungutan suara, apalagi di negara kita nih Bang, itu belum dibuka kemungkinan untuk orang tuh nggak datang ke TPS. Kalau pilkada mau kasih suara ya harus datang ke TPS kan gitu ya, karena kita menggunakan surat suara yang
itu hanya bisa diakses di TPS. Nah, sementara pandemi corona ini membuat kita harus di rumah aja gitu. Jadi satu di rumah aja, yang satu lagi harus interaksi dan untuk bisa berpilkada itu harus datang ke TPS. Nah, kontradiksi ini kan membuat akhirnya mau tidak mau pilihan nunda itu adalah pilihan yang paling bijaksana. Karena tadi abang bilang healthy demokrasi yang sehat bukan hanya butuh proses kompetisi yang sehat, tapi orang-orang yang terlibat di dalamnya kan juga harus sehat ya. Kalau orang-orang yang terlibat tidak sehat, maka demokrasi yang sehat juga akan sulit kita realisasikan. Nah, tapi Bang, ada orang-orang yang malah sekarang narasinya itu malah dia belokin gitu. Jadi malah ngomongnya gini, ya sudah kalau kayak gitu pilkadanya balikin lagi aja ke DPRD gitu. Nah, jadi malah bukannya kita berpikir bagaimana di setengah situasi ini kita meningkatkan kualitas prosedurnya sehingga bisa beradaptasi dengan situasi bencana atau darurat misalnya, tetapi shortcutnya langsung ya udah dipilih DPRD aja. Nah itu gimana Bang Amir? Ini kayaknya memancing di air keruh gitu. Bukan mancing di air keruh. Mungkin anggota-anggota DPRD kebal virus gitu, sehingga dia boleh kumpul gitu kan nggak begitu juga. Jadi kalau saya mikirnya begini, kita kan tidak bisa jalan mundur. Kalau ngajak lagi ke DPRD itu kan ngajak jalan mundur ya tabrakan ya kan. Yang perlu kita lakukan, makanya saya sampaikan tadi, akal sehat itu sangat penting hari ini ya kan. Yang kedua adalah kreativitas dalam berpikir politik itu. Hanya orang-orang yang malas berpikir aja tuh balik lagi ke DPRD gitu kan. Nah, kalau saya mengatakan menunda itu ya, adalah langkah yang paling baik. Nah, jika pun para kepala daerah itu habis masa jabatannya sebelum proses pemungutan suara dan segala upacaranya itu terlaksana, kita punya mekanisme yang sudah ada, yaitu bisa ditunjuk pejabat sementara. Jadi tidak akan terjadi kekosongan itu. Nah, makanya itu yang perlu kita benahi dalam rangka menunda itu, yang perlu kita formulasi dalam rangka menunda ini. Saya berharap, ini saya berharap, tapi saya belum tahu, makanya saya ngomong begini. Kalau saya sudah tahu mungkin ya ngomong ya. KPU sendiri dengan Bawaslu itu punya gagasannya apa, ya kan? Apa yang digagas oleh KPU dan Bawaslu dalam masa penundaan ini, jika waktunya memungkinkan nanti langkah-langkah yang dibuat apa? Kenapa? Menurut saya dalam konteks memenuhi hak demokrasi tadi, kan kita menunggu semua. Penjaga gawang utamanya kan KPU dengan Bawaslu. Apa gagasan mereka? Nah, ditunda udah nih beberapa gitu. Tapi dalam prosesnya itu apa? Apakah KPU saat ini menyiapkan misalnya karena ini tunda, berarti sekian bulan tundanya, bisa jadi 1 tahun tundanya, saya nggak tahu, tergantung pada perhitungannya KPU. Artinya apa? Kalau kita tunda 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan itu kan menambah yang namanya pemilih, ya kan? Nah, apakah KPU sudah siap bersama dengan Kemdagri nanti atau dengan Pemprov, Pemkab itu menyiapkan, memastikan penambahan pemilih itu berjalan dengan baik nanti. Jadi daftar pemilih tetap, daftar pemilih sementaranya itu kan berubah semua tuh. Apa persiapannya dari sekarang? Ini kan mesti ada. Satu, yang kedua, menyiapkan kampanye gitu. Orang boleh kampanye dari sekarang atau nanti, ya kan? Kenapa? Karena gini juga sih, ya mungkin banyak teman-teman nggak terlalu memperhatikan. Kalau saya hari ini ya ingin katakan 270 kepala daerah itu, ini ujian buat mereka sebagai kepala daerah saat ini. Apakah mereka mampu menunjukkan kualitas sebagai pemimpin? Iya, saat ini ujiannya. Kalau dalam kondisi normal semua orang bisa pimpin. Dalam kondisi krisis bagaimana? Nah, berapa banyak yang incumbent, ya kan?
yang petahana ya kan, berapa banyak tuh? Saya nggak tahu angkanya ya. Nah, bagaimana mereka bertindak saat ini? Gitu. 200-an, Bang. Nah, artinya kan ada 200 kepala daerah yang petahana yang maju lagi. Nah, dalam proses ini dia seperti apa aturan untuk dia mau dibuat itu? Supaya apa? Supaya dia tidak curi panggung duluan daripada yang lain. Nah, ini kan KPU yang satu begini yang Bawaslu gitu. Nah, sehingga kualitas demokrasi tadi, hak untuk berdemokrasi tadi tidak tercederai gitu. Nah, jadi hal-hal begitu mesti mulai menurut saya KPU dengan Bawaslu mulai duduk itu. Bagaimana itu gitu. Nah, atau calon perseorangan yang tempoh hari sudah mulai mendaftar ya, atau apa? Nah, ini seperti apa gitu, ya kan? Kan nggak mungkin lagi tambah KTP untuk dukung dia kan? Nah, dia sudah jalan segitu. Nah, kan nggak mungkin lagi apakah nanti dibuka lagi? Nah, itu bagaimana gitu? Nah, jadi ada maksud saya ada hal-hal detail yang semestinya dalam rangka menyelamatkan hak demokrasi tadi diambil oleh KPU dan Bawaslu untuk membuat aturan main gitu, seperti itu sekarang. Iya, ini ada Mas Wahyu Susilo juga dari Migrant Care. Makasih Mas Wahyu, seneng banget nih bisa gabung. Sama ini Bang, poinnya clear banget ya. Jadi ini juga jadi tantangan bagi KPU Bawaslu untuk sebenarnya mensimulasikan berbagai hal teknis sebagai implikasi dari penundaan ini. Nah, kalau dari data yang ada kan KPU itu memberikan 3 opsi nih Bang untuk penundaan. Opsi A, opsi B, opsi C. Opsi A itu ditunda 3 bulan. Sehingga kalau ditunda 3 bulan, maka hari pemungutan suara bergeser 9 Desember 2020. Opsi B itu ditunda 6 bulan, jadi ke 17 Maret 2021. Opsi C itu ditunda 1 tahun, bergeser ke 29 September 2021. Nah, sebenarnya ini kan mereka udah punya tuh, kalau tetap di bulan Desember, itu KPU juga bilang ada beberapa regulasi yang harus disesuaikan. Karena kalau di bulan Desember, misalnya selesai penundaan kan 28 Mei ya Bang, 29 itu langsung start tahapan. Cuman kan masalahnya kita tidak ada yang pernah tahu apakah pandemi ini di bulan Mei sudah mereda gitu. Jadi kita juga berada di tengah ketidakpastian. KPU tuh bilang begini, kalau mau tetap di bulan Desember pun, kalau yang saya dengar dari Pak Arief, mereka minta penyesuaian. Contoh gini Bang, kalau aturan yang ada sekarang, verifikasi faktual itu untuk calon perseorangan Bang, itu wajib door to door. Dan setiap syarat dukungan itu dicek per kepala. Jadi benar-benar didatengin satu-satu gitu. Nah, kalau situasinya masih di tengah belum sepenuhnya pulih, KPU tuh meminta agar kami boleh verifikasi faktual daring. Kayak kita nih Bang, kan fotokopi KTP ada nih, lalu verifikasinya lewat teknologi. Itu kata mereka. Lalu kemudian soal kampanye. Bagaimana kemudian metode kampanye yang sifatnya pertemuan, interaksi skala besar itu direkonstruksi sehingga kampanyenya itu lebih melimitasi interaksi gitu. Nah, ternyata problem kita nih Bang, regulasi kita tuh masih sangat limitatif gitu di dalam kemampuan dia untuk tetap beradaptasi berjalan di tengah situasi bencana. Nah, masalahnya ini kondisinya di Bang, apa yang diminta KPU tadi adanya tuh di dalam undang-undang gitu. Nah, itu gimana Bang, antara ekspektasi kita gede KPU, tapi at the end ujungnya undang-undang gitu loh. Iya, kalau saya dari keterangan Titi tadi ya, kalau saya, ini orang seperti saya ini membacanya kan bukan apa yang dia katakan saja. Kalau saya itu KPU meminta ke September 2021 itu sebenarnya, ya kan? Kan dia kasih 3 tuh, sebenarnya dia minta ke September 2021 itu.
ya kan? Bukan yang 3 bulan. Saya yakin 3 bulan pasti kedodoran lah. Ya kan? Nah, makanya sekarang demi menyelamatkan hak demokrasi yang tertunda, nah, judulnya begitu tuh ya, demokrasi yang tertunda itu, KPU buka saja apa problem yang dihadapi jika 3 bulan, jika 6 bulan, jika sampai yang September itu, ya kan? Sehingga pemilih dan kontestan ini juga tahu kenapa salah-salah yang akan disalahkan ya KPU, bukan yang lain, karena KPU yang nentuin ini kan. Nah makanya saya dalam satu ngobrol juga dengan teman-teman, saya bilang begini, sebaiknya KPU mengambil inisiatif sesegera mungkin bersama Bawaslu, libatin universitas, ahli segala macam, terserah lah ya, libatkan, dibuat draft perubahan penyesuaian aturannya itu dengan tunda ini seperti apa. Nah, sehingga kita tahu misalnya yang dibutuhkan Perpu misalnya untuk menyimpangi undang-undang yang ada sekarang atau menambah dari undang-undang sekarang. Itu kan bahasanya begitu, bahasa hukumnya. Nah, kalau itu ya disusun Perpunya. Untuk tadi itu saya membayangkannya tundanya sampai September itu. Kenapa September? Jadi begini, menyelenggarakan pilkada ini kan juga bukan sekedar orang datang ke kotak suara. Ini kan juga pemilih itu kan juga ingin juga pasti, kayak gimana beras nggak ada di rumah kita milih orang jadi bupati. Apa gunanya? Kan nggak ada gunanya juga itu kan. Nah itu juga ekonominya mesti pulih dulu kan. Ya kan, paling nggak pulih 60% lah ekonomi rakyat itu. Sehingga ada gunanya ini momen politik ini gitu. Jadi jangan sampai rakyat susah disuruh milih orang gitu kan, nggak ada gunanya juga. Nah makanya itu saya bilang kalau bisa ditunda agak panjang, semua kita bersiap. Artinya apa? Saya membayangkan dengan pengalaman saya lihat keliling Republik ini, begitu pandemi ini dikatakan mereda, paling nggak kita butuh 6 bulan recovery. Nggak akan mudah. Kenapa? Kadang-kadang orang kadang banyak hanya membayangkan daerah itu ya Jabotabek yang dia bayangin kan, nggak dia bayangin daerah di Hulu Mahakam sana gitu kan misalnya, atau di pedalaman mana gitu kabupaten yang kita untuk menjangkaunya bisa 7-8 jam dari kota provinsi, dan semua serba sulit. Nah, bahkan kita juga bisa bayangkan siapa yang mau nyetak peta suara itu sekarang, ya kan? Nah, kalau nanti ini Jakarta, PSBB-nya Jakarta ini berjalan baik misalnya, dan aturannya itu dengan tunda ini seperti apa. Nah, sehingga kita tahu misalnya yang dibutuhkan Perpu misalnya untuk menyimpangi undang-undang yang ada sekarang atau menambah dari undang-undang sekarang. Itu kan bahasanya begitu, bahasa hukumnya. Nah, kalau itu ya disusun Perpunya. Untuk tadi itu saya membayangkannya tundanya sampai September itu. Kenapa September? Jadi begini, menyelenggarakan pilkada ini kan juga bukan sekedar orang datang ke kotak suara. Ini kan juga pemilih itu kan juga ingin juga pasti, kayak gimana beras nggak ada di rumah kita milih orang jadi bupati. Apa gunanya? Kan nggak ada gunanya juga itu kan. Nah itu juga ekonominya mesti pulih dulu kan. Ya kan, paling nggak pulih 60% lah ekonomi rakyat itu. Sehingga ada gunanya ini momen politik ini gitu. Jadi jangan sampai rakyat susah disuruh milih orang gitu kan, nggak ada gunanya juga. Nah makanya itu saya bilang kalau bisa ditunda agak panjang, semua kita bersiap. Artinya apa? Saya membayangkan dengan pengalaman saya lihat keliling Republik ini, begitu pandemi ini dikatakan mereda, paling nggak kita butuh 6 bulan recovery. Nggak akan mudah. Kenapa? Kadang-kadang orang kadang banyak hanya membayangkan daerah itu ya Jabotabek yang dia bayangin kan, nggak dia bayangin daerah di Hulu Mahakam sana gitu kan misalnya, atau di pedalaman mana gitu kabupaten yang kita untuk menjangkaunya bisa 7-8 jam dari kota provinsi, dan semua serba sulit. Nah, bahkan kita juga bisa bayangkan siapa yang mau nyetak peta suara itu sekarang, ya kan? Nah, kalau nanti ini Jakarta, PSBB-nya Jakarta ini berjalan baik misalnya, dan jadi tadi dari sisi hak asasi manusia, Bang Amir berpandangan bahwa penundaan pilkada
oleh KPU memang sesuatu yang harus dilakukan karena poin penting yang dia sampaikan, kalau kita ingin demokrasi kita sehat, maka orang-orang yang terlibat di dalam proses demokrasi itu juga harus sehat, baik pemilihnya, penyelenggaranya, dan juga peserta pemilihannya. Dan situasi saat ini memang menunda hak politik warga negara untuk memilih di pilkada adalah pilihan yang terbaik ketimbang kita melanjutkan tahapan tapi kemudian justru membuat orang-orang yang berada di dalam proses pemilihan itu terancam kesehatannya. Jadi healthy democracy menyaratkan orang-orang yang ada di dalamnya juga dalam kondisi sehat. Ini masih nyoba proses untuk nge-add Bang Amir. Ini teknologi nih, makanya teknologi nggak bisa dipersiapkan buru-buru gitu. Teman-teman bisa dengar suara saya kah? Ini dia, Bang Amir is back. Bang Amir bisa dengar suaraku, Bang? Bisa. Ya. Tadi ada pertanyaan tuh, Bang. Jadi aku review pandangan Bang Amir soal penundaan sebagai sesuatu yang memang tidak terhindarkan untuk dilakukan. Dan ini bukan sebagai bagian dari menghilangkan hak politik warga negara, tetapi kita menunda agar kualitas demokrasi elektoral kita juga lebih baik, begitu ya. Karena memang pengalaman beberapa negara yang tetap memutuskan melanjutkan pilkada pemilunya itu seperti yang dijelaskan oleh Adiaman dari International IDEA, tingkat partisipasinya kan banyak menurun tuh. Karena kenapa? Karena warga itu tidak mau mempertaruhkan keselamatan dia pergi ke TPS begitu ya, dan dia lebih memilih di rumah gitu. Nah tadi mungkin Bang Amir bisa lanjut, Bang. Ini tadi ada pertanyaan nih, gimana nih dengan kalau ditunda misalnya ke tahun depan? Hak asasinya penyelenggara tuh yang udah direkrut sebelumnya tuh PPK, PPS, tuh gimana gitu? Orang udah ikut proses seleksi, udah terpilih, tapi kemudian dia harus dibekukan. Nah itu gimana tuh, Bang? Ya kalau itu kan sederhana aja. Itu tanggung jawab KPU RI lah mikirin itu. Iya dong. Kalau nggak ngapain dia pimpin KPU RI? Jadi itu tadi yang saya sampaikan. KPU mesti punya langkah-langkah gitu. Penundaan ini akan menyediakan PR apa saja nih, ya kan? Nah PR-nya ini nanti yang akan dimasukkan ke dalam aturan yang baru, yang akan dibuat itu Perpu atau Pepres atau apa namanya, terhalang nanti itu ya namanya. Tapi karena ini mengubah undang-undang, tentu Perpu. Nah ini kan juga punya konsekuensi pada, kalau saya sih pengalaman saya, ini punya konsekuensi penggunaan APBN oleh KPU dengan sendirinya. Karena tadi yang Titi sampaikan tadi, PPS, PPK semuanya itu kan dibayar dengan pakai APBN. APBN itu kan ada mata APBD. Ya APBD. Ya APBD itu kalian nanti dengan APBN. Nah itu mengubahnya itu seperti apa? Misalnya gini, kalau APBD itu dananya kan hibah itu ya. Penggunaan dana hibah ke KPUD itu seperti apa aturan mainnya? Apakah karena ini ditunda dananya dibekukan, nggak boleh dipakai sama sekali, artinya apa? Semua tahapan yang membutuhkan biaya ya berhenti. Atau aja itu tanggung jawab KPU RI lah mikirin itu. Iya dong. Kalau nggak ngapain dia pimpin KPU RI? Jadi itu tadi yang saya sampaikan. KPU mesti punya langkah-langkah gitu. Penundaan ini akan menyediakan PR apa saja nih, ya kan? Nah PR-nya ini nanti yang akan dimasukkan ke dalam aturan yang baru, yang akan dibuat itu Perpu atau Pepres atau apa namanya.
terserah lah nanti itu ya namanya. Tapi karena ini mengubah undang-undang, tentu Perpu. Nah, ini kan juga punya konsekuensi pada, kalau saya sih, pengalaman saya, ini punya konsekuensi penggunaan APBN oleh KPU dengan sendirinya. Karena tadi yang Titi sampaikan tadi, PPS, PPK semuanya itu kan dibayar dengan pakai APBN. APBN itu kan ada mata APBD. Ya APBD. Ya APBD itu kalian nanti dengan APBN. Nah itu mengubahnya itu seperti apa? Misalnya gini, kalau APBD itu dananya kan hibah itu ya. Penggunaan dana hibah ke KPUD itu seperti apa aturan mainnya? Apakah karena ini ditunda dananya dibekukan, nggak boleh dipakai sama sekali? Artinya apa? Semua tahapan yang membutuhkan biaya ya berhenti. Atau dia bisa dipakai terutama untuk tadi itu honor atau apa dari orang-orang yang sudah direkrut. Nah ini memang mesti dipikirkan oleh KPU. Nah itu tadi saya katakan KPU punya bukan hanya skenario waktu, tapi ya juga langkah-langkah untuk menyelesaikan PR-PR dari penundaan ini apa saja. Kira-kira begitu. Kalau yang itu supaya hak keuangannya apanya semuanya terpenuhi. Iya, benar sekali Bang, bahwa implikasi dari penundaan itu kan ada beberapa ya. Satu, implikasi hukum. Makanya untuk membingkai sebagai legalitas penundaan, dorongan untuk Perpu sangat kuat. Karena memang undang-undang yang ada sekarang tidak punya konstruksi hukum yang bisa melandasi penundaan secara nasional seperti yang diambil oleh KPU. Jadi memang aspek hukum itu harus dipikirkan dengan baik karena demi kepastian hukum. Yang kedua, implikasi teknis seperti tadi Bang Amir bilang, KPU Bawaslu mestinya proaktif untuk kemudian mengkalkulasi dampak teknis dari penundaan ini. Yang ketiga tadi berkaitan soal anggaran. Terutama karena di sini juga ada hak orang, kepastian orang akan pekerjaan begitu ya, itu yang juga harus dia pikirkan. Nah, cuman gini Bang, tadi kan Abang bilang ya bahwa adalah bagian perspektif hak warga negara juga untuk dapatkan kompetisi yang adil, kompetisi yang sehat. Nah, Bang Amir gimana melihat masa penundaan ini? Titik-titik rawan apa sih yang sangat bisa muncul di masa penundaan sampai kita nanti pilkada? Adakah hal-hal yang harus jadi perhatian tuh Bang Amir di masa penundaan ini, terutama dalam perspektif proteksi pada hak politik warga negara, yang kedua kompetisi yang sehat? Ya, pertama untuk proteksi hak warga negara memilih ya. Nah, tadi awal saya sampaikan, tentu akan terjadi penambahan pemilih karena waktu bertambah gitu ya. Nah, ini mesti ada persiapan baru untuk menyusun daftar pemilih. Nah, ini Pemda juga mesti siap, kan Pemda menyediakan dukcapil nanti ya, menyediakan itu satu. Supaya apa? Supaya juga KPU nantinya penyelenggara bisa menghitung pertambahan pemilih kan menambah yang lain-lain tuh, nambah kertas suara, kotak suara, macam-macam ya, akan menambah itu karena TPS-nya juga punya bisa bertambah. Nah, karena ini baru selesai, kita baru menghadapi pandemi ini, virus ini. Nah, saya membayangkan nanti KPU tentu di setiap TPS-nya tidak lagi membuat pemilihnya lebih dari 200 orang gitu. Ya nggak boleh lebih 200 orang supaya waktunya pendek. Jangan sampai orang berkumpul di satu titik dalam waktu yang panjang, kena gelombang kedua kita virus nanti ya kan. Nah itu masih dipikirkan tuh hal-hal seperti itu. Nah itu. Nah yang kedua yang untuk kontestan ya. Nah supaya kompetisinya sehat. Nah mungkin diperlukan karena saya menghitungnya incumbent ya atau petahana ya, apa aturan yang dikenakan kepada petahana itu selama dalam proses penundaan ini dia tidak kampanye gitu ya. Kerja tentu boleh dan dia harus bekerja, harus tampil paling depan sebagai kepala daerah hari ini.
tapi tidak dalam rangka kampanye gitu. Nah, ini kan mesti juga ada semacam aturan mainnya gitu, sehingga tidak merugikan yang tidak petahana gitu. Nah, atau kepada yang tidak petahana mesti jelas aturan, dia tidak boleh main di belakang ini gitu kan. Jadi saya poin saya adalah siapapun, mari kita sama-sama menghadapi kesulitan ini, virus ini kan, pandemi virus corona ini bersama-sama, sehingga udahlah kompetisi politik stop dulu deh, kita hadapi dulu nih persoalan yang sudah di puncak hidung ini kan persoalannya, nggak bisa dipindah kemana lagi. Nah ini kita sama-sama hadapi, mau kontestannya siapapun, ayo sama-sama hadapi ini gitu. Jadi kita hentikan kompetisi ini sementara supaya kita bisa memenangkan urusan dengan pandemi ini. Kira begitu sehingga kesetaraan, kualitas dari kompetisi ini juga berjalan dengan baik. Iya. Nah, ini juga menarik sih, Bang. Abang kan bilang ya, kita hentikan dulu nih kompetisi dan kita fokus pada kerja kemanusiaan untuk mengatasi pandemi gitu, Bang. Tetapi kan kerja kemanusiaan itu beda-beda tipis lah untuk dipolitisir gitu ya. Tiba-tiba hand sanitizer-nya gambar orang, walaupun belum ada kontestan gitu ya. Terus udah hand sanitizer-nya tuh udah gambar partai gitu kan. Nah, di Sri Lanka itu, Bang, pemilu legislatifnya juga ditunda. Terus presidennya ngomong, jangan politisasi bantuan. Karena dia bilang ini saatnya kita untuk betul-betul relief lah ya, kita keluar dari situasi ini. Cuman kan di negara kita yang nggak gitu ya. Justru ya sebenarnya ini agak gimana ya, juga agak perdebatan. Kerja-kerja politik di masa pandemi ini mungkin perspektifnya agak luas ya, Bang, bukan hanya hak asasi manusia. Tetapi akhirnya ketika juga tidak diatur, mereka yang punya banyak uang, banyak modal dengan kemasan bantuan, donasi, lain sebagainya, dan kemudian itu di package atau packagingnya adalah politik, tentu dia paling dapat insentif gitu. Nah ini gimana nih, Bang, melihat warga negara kita jadinya ya lagi-lagi rentan menjadi objek politik kan dengan bantuan-bantuan tadi gitu. Ini gimana nih, Bang? Ya. Nah, kalau seperti ini pertanyaannya, tentu kita bicara lebih dalam lagi tentang politik dan hak asasi manusia. Saya ingin sampaikan begini, coba istilah paling enaknya itu, ya kita membutuhkan satu adab politik yang memang manusiawi. Nah, kalau politik dijalankan tidak dengan adab yang manusiawi, ya orang menghalalkan segala cara. Makanya tadi dari awal saya sudah sampaikan, dalam politik ini saat ini, situasi ini bisa dipakai apa saja, tapi kita mesti sampaikan bahwa kita kan harus menjalankan politik kita dengan cara yang lebih beradab, kan? Katanya ini kan manusia berpancasila semua ini, ya kan? Nah, masa melupakan dasar dari tujuan politik itu? Nah, politik di Indonesia untuk kemanusiaan, begitu dasar negara mengatakan. Tapi kalau memang orang, ya, saya berharap publik itu dimanapun pasti bisa menilai mana orang bekerja dengan ketulusan, mana orang yang bekerja dengan culas begitu ya, mungkin ya, itu akan kelihatan saja dalam proses seperti ini. Tapi memang apapun aturannya, ya, saya sudah melihat banyak persoalan politik, ya, apapun aturannya, kalau orang mau culas ya dia culas aja. Nah, disitulah tadi adab berpolitik itu dibutuhkan itu. Makanya saya menyampaikan beberapa kali kesempatan, dalam kondisi seperti ini dan semua kita menghadapi ini, kenapa? Karena gejala virus ini tidak memilih siapapun bisa kena. Mari sama-sama kita konsentrasi ke sini gitu. Bahkan saya juga sampaikan ke pemerintah,
hentikan dulu sementara membahas hal-hal yang membuat kita bisa ribut satu sama lain. Mari kita konsentrasi urusan ini dulu gitu. Nah, sehingga apa? Sehingga betul-betul nanti politik kita ini berjalan dengan kualitas yang baik dan orang ikut dalam politik, pemilih itu ikut dalam politik dengan satu kesadaran yang penuh dan dia sehat jasmani dan rohani gitu. Tidak dalam kondisi tertekan gitu. Ya kan? Jangan manfaatkan rakyat yang sedang tertekan seperti ini untuk meraih jabatan politik begitu gitu. Anda siapapun dah kontestannya, kualitas Anda ditentukan saat ini gitu. Bagaimana Anda bersikap dalam situasi seperti ini. Kira-kira begitulah. Saya memformulasikan pikiran saya untuk bisa jadi bahan kita renungkan dan mendiskusikan terus bersama-sama dalam menghadapi watak politik di Indonesia ini. Ya, sama ini Bang, satu lagi ya. Komnas HAM nampaknya memang di tengah masa pandemi ini dan agenda politik yang akan berlangsung oke lah ditunda gitu ya. Tetapi menuju penundaan itu kan tetap ada waktu di mana misalnya seorang kepala daerah petahana yang akan maju lagi meskipun tahapan pilkada belum berjalan, dia akan menjadi motor di dalam upaya mengatasi pandemi. Nah, tetapi sangat mungkin bahwa karena dia akan punya event politik, entah itu tahun depan atau ini kan lagi dikaji oleh KPU ya dan pembuat kebijakan. Lalu ada ketidakadilan yang muncul di dalam, ini kan Bang, dampak dari pandemi ini kan bukan hanya kepada mereka yang positif. Misalnya dengan PSBB di Jakarta, pengemudi ojek daring tidak boleh mengangkut penumpang. Pekerja-pekerja sektor informal lalu kan terbatas untuk kemudian melakukan aktivitas rutin. Nah, ruang kemudian terjadi politisasi di dalam penanganan dampak sosial ini bisa saja terjadi. Jadi apakah kemudian ada ruang misalnya abuse of budget menggunakan dana yang sesungguhnya kepentingan kemanusiaan tapi dilabel sebagai kepentingan politik, itu kan sangat mungkin terjadi Bang. Atau yang kedua, segmentasi pemulihan sosialnya berorientasi pada kelompok-kelompok politiknya saja gitu. Nah ini Komnas HAM sudah kepikiran belum Bang untuk melihat spektrum keadilan hak asasi perspektif keadilan hak asasi manusianya di dalam penanganan COVID agar dia tidak dipolitisir gitu. Iya, makanya kita sampaikan dalam beberapa kali kesempatan itu adalah begini sih. Hari ini Republik ini tidak membutuhkan politisi yang seperti itu. Gitu. Hari ini Republik ini membutuhkan pemimpin-pemimpin yang ada di berbagai level itu. Jadilah pemimpin gitu. Untuk siapa? Ya untuk semua penduduk atau rakyat yang ada di wilayah mereka itu. Kenapa? Karena semuanya kita menghadapi persoalan ini dengan rasa yang sama. Saya yakin semua orang dengan ketakutan yang sama, dengan kekhawatiran sama, dengan keterbatasan yang sama. Nah, oleh karena itu memang tadi saya sampaikan kami dari Komnas dari awal itu dan juga mengingatkan Gubernur Jakarta tertulis kita ingatkan juga adalah untuk bertindak secara tepat dan adil itu, yaitu memperhatikan berbagai aspek. Sektor informal yang tidak bisa melaksanakan kegiatannya karena mungkin hilang pendapatannya, ya kan? Nah, dan supaya dia bisa menahan diri untuk tidak berkerumun rame-rame, nah tentu pemerintah harus mengambil langkah terhadap itu, yaitu menyediakan logistik misalnya, kebutuhan sembako segala macam. Dan itu kan menempuh siapa saja, apapun partainya ya sama kenanya itu kan. Makanya itu tadi saya katakan, makanya jangan berpikir dalam kerangka berkompetisi. Ini kita membutuhkan
orang bekerja sebagai pemimpin di suatu daerah gitu loh. Makanya saya tadi tanya dari awal berapa banyak yang apa petahana, ya kan? Bukan ringan buat petahana ini. Jadi jangan saya tidak pernah berpikir negatif pada orang. Saya sangat positif aja begitu. Kalau saya jadi bupati hari ini, ya, dan saya juga mau maju pilkada, ini pasti persoalan paling berat. Sedikit saja saya dianggap tidak mampu, berarti ya lewat saya kan. Nah itu tadi yang saya katakan. Jadi jangan kita juga khawatir kalau petahana pasti untung, enggak. Ini makanya saya tadi malam salah satu teman wartawan saya sampaikan, ini ujian paling berat bagi semua petahana. Kemampuan dia memimpin dilihat hari ini. Saya yakin kalau masyarakat menilai dia nggak mampu, lewat ya udah, nggak akan dipilih, gitu loh. Nah, jadi ini juga satu situasi yang perlu kita lihat juga. Jangan juga kita berpikir negatif pada orang yang sedang megang jabatan, gitu ya. Nah, kenapa ini tantangan buat mereka? Nah, bahkan kadang-kadang kepada yang tidak megang jabatan, karena dia merasa leluasa, mungkin dia bisa lebih bergerak lebih banyak, gitu kan. Nah, itu tadi yang saya katakan, KPU mesti juga mencermati itu sehingga tidak terjadi kampanye terselubung begitu. Nah, itu yang mesti dalam masa penundaan ini aturan mainnya bagaimana diperbaharui gitu. Kira-kira begitu sih. Sehingga tadi keadilan dalam berbagai sisi dan sektor itu bisa terpenuhi dengan agak lebih baik gitu lah. Itu poin penting banget ya Bang bagi kita sebagai pemilih, sebagai publik, bahwa terutama kalau di daerah kita ada petahana, mari kita nilai kinerja dengan parameter yang lebih terukur ketika mereka menangani COVID ini. Apakah kemudian kerja-kerja mereka adalah kerja-kerja kemanusiaan atau jangan-jangan malah orientasi politiknya yang lebih besar gitu. Ini kita sebagai warga negara punya momen untuk menilai itu. Nah, ini mungkin pertanyaan terakhir nih Bang. Dari banyak tadi yang Abang sudah jelaskan, dari Pak Muhaimin Al-Bantani, ini orang Banten nih. Politisasi program dan anggaran penanganan COVID-19 di daerah kami tampak jelas, kata dia. Sementara pengawas pemilu nonaktif, apa yang bisa dilakukan masyarakat saat melihat fenomena itu? Abang tadi udah jelasin sedikit sih, tapi mungkin bisa di-highlight lagi. Satu Bang, peran apa yang bisa dimainkan oleh Bawaslu di tengah masa jeda ini? Tadi kan Abang sudah bicara soal KPU juga harusnya memikirkan agar di masa jeda ini kompetisi tetap bisa adil gitu. Tetapi Bawaslu nih gimana? Yang kedua, dia nanya masyarakat tuh melihat fenomena ini harus apa gitu kan? Ya, begini. Sekali lagi saya katakan, kita jangan meracuni isi kepala kita dengan praduga-praduga yang tidak berdasar. Saya selalu ingin mengajak orang berpikir positif gitu ya. Nah, oleh karena itu, kalau Anda melihat memang sesuatu tidak tepat, nah berdialoglah dengan Bawaslu. Makanya tadi saya katakan, apakah Bawaslu sudah menyiapkan aturan main selama masa penundaan ini gitu. Seperti apa aturan mainnya gitu. Supaya apa? Supaya kita sama-sama memahami aturan main yang baru gitu, dalam situasi seperti ini. Tapi kalau kita berpikirnya dengan cara yang terlalu negatif begitu ya, agak susah gitu. Kenapa? Karena langkah apapun dianggap orang, karena negatif itu biasanya ada juga kemauan politik di kepala sendiri gitu kan. Lalu langkah orang lain dianggap kalah gitu. Nah, kan tidak begitu juga. Bahwa ada saat ini seorang, ya saya punya teman banyak lah politisi ya kan, dia datang ke dapilnya hari ini membagikan itu. Ya, dalam situasi begini kan sah saja orang membagikan. Persoalannya adalah apakah yang dibagikan itu bermanfaat atau enggak gitu buat orang. Kalau itu bermanfaat, ya udah ambil aja yang dibagikan itu. Tapi Anda juga harus mampu mencerna kegiatan-kegiatan itu. Nah, sehingga apa?
Sehingga kita dalam menghadapi situasi yang serba sulit ini, ya, bisa bekerja sama, gitu loh. Yang dibutuhkan hari ini kan kerjasama ini, ya kan? Bukan saling tuding ini. Kan kalau saling tuding ya kita akan tenggelam dalam wabah ini bersama. Nah, kalau bisa bekerja sama, itu dari awal saya sampaikan dalam konteks politik dan hak asasi manusia ini membutuhkan kerjasama. Nah, sehingga makanya saya katakan tadi nafsu berkompetisinya dikurangi dulu, sehingga kita bekerjasama menghadapi situasi ini. Begitu situasi sudah baik, memungkinkan untuk semuanya lagi, ayo kita kompetisi lagi secara sehat, kan begitu. Nah, makanya tadi saya sampaikan, jangan juga Anda berpikir atau teman-teman berpikir atau siapapun itu bahwa petahana itu kan untung semua. Enggak. Saya merasa petahana hari ini menghadapi kesulitan sangat luar biasa karena hari ini dia ditentukan kualitas kemampuan dia mengelola wilayah itu. Ya kan? Nah, kalau ada aja satu desa kekurangan bahan pangan, ya, kalau dilakukan pembatasan, orang kan tanya kemana bupatinya, ya kan? Nah, makanya saya dalam satu pertemuan dengan Bapak teman, saya sampaikan ini juga saatnya dalam konteks memenuhi dan melindungi hak asasi manusia, para kepala daerah harus tampil paling depan. Untuk apa? Untuk memberi kepastian kepada masyarakat bahwa mereka terlayani dan pemerintah itu selalu ada untuk melayani. Nah, itulah situasi kita hari ini, makanya dibutuhkan kerjasama. Oke Bang, udah lebih dari sejam kita ngobrol, poinnya sangat banyak. Tadi soal bahwa demokrasi yang sehat juga memerlukan orang-orang yang sehat di dalamnya, mulai dari penyelenggara, peserta, dan pemilih, karena itu akan berkontribusi bagi kualitas demokrasi itu sendiri. Karena tidak mungkin kita bisa punya demokrasi yang berkualitas kalau orang-orang di dalamnya sakit gitu ya. Ya minimal kalau petugasnya terpapar wabah, tentu dia tidak akan bisa bekerja optimal dan seterusnya. Yang kedua, disinilah momen di mana kita harus menanggalkan dulu kompetisi dan kolaborasi menjadi pendekatan yang kita kedepankan bersama-sama. Yang ketiga, soal sesungguhnya meskipun ada kekhawatiran misalnya politisasi anggaran dan lain sebagainya, di saat yang sama juga petahana sesungguhnya benar-benar diuji gitu ya kepemimpinan dan komitmen kemanusiaannya, dan itu juga memerlukan kesadaran kita sebagai publik untuk terus kritis kepada pemerintah kita gitu. Dan untuk membangun masyarakat yang kritis itu ya tugas kita bersama, tugas Komnas HAM, tugas masyarakat sipil, dan di saat yang sama Bawaslu dan KPU memikirkan instrumen nih, sehingga di masa kompetisi yang mengalami jeda ini kan kompetisinya ditunda nih Bang, bukan nggak ada gitu, sudah pasti akan ada kompetisi, tapi kapannya yang nggak tahu. Nah oleh karena itu meskipun belum ada aturan, KPU Bawaslu ya harus ikut pikirin gitu, termasuk juga poin Abang tadi yang penting banget itu, oke, ada opsi-opsi, tetapi yang paling penting adalah dari opsi-opsi itu KPU harus menjelaskan kenapa pilihan-pilihan itu yang diambil gitu. Nah, kan kebanyakan dari kita nih diberikan opsi-opsi tapi kita kurang bisa memahami kenapa opsinya gitu. Ini mencerahkan banget Bang Amir. Mudah-mudahan kita bisa ngobrol lagi dengan koneksi yang lebih baik gitu. Iya, terima kasih. Atau Abang sebenarnya harus mulai memikirkan karena jam terbang online Abang mulai tinggi untuk menambah daya internetnya di rumah. Sebelum kita tutup Bang, ada closing statement? Iya, seperti tadi saya katakan nafsu berkompetisi mari sama-sama ditunda dulu sehingga kualitas demokrasi kita menjadi baik ke depan dan hak asasi manusia juga terlindungi dan terpenuhi. Semoga itu yang terjadi. Terima kasih sama semua. Terima kasih Bang Amir, semoga sehat selalu. Salam untuk semua di rumah. Kita ketemu lagi di live Instagram berikutnya.